Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber, para viewer yang udah nyampe di Joyo the Explorer channel, sampai ketemu. Selamat datang. Oke, pada video kali ini kita akan cerita tentang kesalahan cara mengemudi mobil ya. Part 1, ini seperti apa itu? Part 1. Oke bro, sebelum kita lanjutkan ke bahasan ini, mungkin kalian sambil nanti, kalau ini materinya santai, ringan-ringan aja. Nanti kalian sambil sambil nyantai, gogok-gogok pulang dari kerja, bisa nyimak ini. Yang belum sholat dulu. Ya. Karena sholat penting banget. Nek ngantek kelewat sholat waktu ini mungkin akan kita sesali, karena waktu yang akan datang udah beda lagi. Walaupun waktunya sama-sama waktu sholat, tapi wis beda lagi judulnya, kesempatan yang lain lagi. Dan kalau masih ada kesempatan, kalau enggak repot nih bro. Oke, yang kalian yang non muslim lanjutkan aja, disimak, nggak masalah, santai saja. Oke, kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan itu kadang gini bro, start jalan dengan gigi di atas 1. Ini masih sok banyak kita lihat. Saya lihat itu biasanya sopir-sopir bis bro. Bis, tapi ya maklum, karena bis itu kan mesinnya besar, tenaganya besar, torsinya besar, muatannya cuma manusia, kan tidak terlalu berat. Jadi mulai dari gigi 1 tuh mungkin terlalu ribet dadak mindah-mindah ke gigi berikutnya. Makanya saya lihat dari gigi 2 itu baru mulai start itu. Ya secara tenaga nggak ada masalah untuk bis, tapi secara umum untuk start itu mulailah dengan gigi 1. Jangan sampai dari gigi 2 apalagi di atas itu. Nah ini kenanya nanti kasihan di mesinnya. Kemudian berikutnya lagi bro, injak gas dan lepas tidak halus pada gigi rendah terutama. Kalau gigi 1, 2 itu kalau diinjak gasnya itu kok nggak halus, itu bisa begitu ngurangi juga dengan tiba-tiba, itu juga bisa menyebabkan ini gigi, kasihan di gigi-giginya, karena akan gerut dilepas gasnya drut. Nah, itu akan kasihan di gigi-gigi transmisinya. Jadi, tapi kadang ada ini kejadian di pemula-pemula, nyopir awal kadang masih gitu. Tapi nanti kalau udah semakin sering, jam terbangnya semakin banyak, sudah nggak terjadi gitu. Tapi jangan sampai cara kendaraannya modus itu bro, kasihan mesinnya. Kemudian perbandingan gigi dan kecepatannya tidak imbang. Nah ini sering terjadi, kecepatannya sudah tinggi tapi masih di gigi 2, apalagi gigi 1. Nah ini harus paham, kalau mesin sudah gereng-gereng ya, nah itu artinya tenaga sudah berlebih, itu minta giginya ditambah gigi 2. Nanti kalau sudah gereng lagi minta ditambah gigi 3, gigi 4 dan seterusnya ya. Gigi 4 biasanya itu sudah untuk kecepatan yang tinggi. Gigi 5 nggak apa-apa, digunakan aja gigi 5, nggak masalah. Tapi kalau kalian punya kendaraan sampai gigi 5 itu biasanya digunakan untuk kalau jalannya itu datar terus kecepatannya memang tinggi. Kalau sedang-sedang aja biasa di perkotaan itu paling gigi 4 itu turah-turah, itu udah sisa ya. Nah, jadi juga jangan sampai sudah posisinya jalan pelan, kalian belum kurangi giginya di gigi 4, padahal merayap jalannya. Nah, nanti akan terdengar di mesin itu akan neretek, itu tretek, karena berat itu sistem transmisinya bekerjanya berat. Nah, itu harus seimbang perbandingan kecepatan dengan gigi. Nah, yang keempat, kaki ditaruh pada pedal kopling saat jalan. Jadi kalau ngopling itu ya kalau pas mau angkatan, mau jalan aja, injek kopling, kemudian diinjek gas pelan-pelan sambil jalan. Begitu sudah jalan,
kaki ini lepas dari pedal kopling. Nah, kadang kalau lupa masih ditaruh di pedal kopling, nah itu nanti walaupun kadarnya seberapa itu akan nginjek diafragma, pegas diafragma kopling itu sendiri. Nanti akhirnya kopling akan sedikit ngangkat, nggak begitu nempel plek dengan roda gila. Nah, ini akan menyebabkan gesekan, sek. Nah, akhirnya apa? Kalau sering terjadi gesekan, ya koplingnya bisa boros, bro. Nah, jadi kalau memang udah jalan, kakinya taruh di lantai mobil, jangan dibiasakan taruh di pedal kopling. Kemudian setengah kopling terlalu lama saat ditanjakan. Nah, ditanjakan itu ya boleh-boleh saja, oke-oke saja, menjaga supaya mobil tidak mundur dengan setengah kopling. Nek kalian sudah lincah biasanya oke dengan setengah kopling ini. Tapi walau bagaimanapun juga setengah kopling itu menyeimbangkan antara kopling yang berputar dengan roda gila ini setengah gesek itu, bro. Jadi setengah gesek. Jadi setengah gesekan. Muternya itu antara roda gila dengan kopling nggak bareng. Ya, nah ini menyebabkan tadi seperti yang di atas di poin 4 itu kampas kopling ini bergesekan terus. Nah, ini menyebabkan kampasnya ini akan cepat habis, bro. Jadi setengah kopling itu ya digunakan kalau dalam jangka waktu yang sebentar saja. Misalkan, nunggu sana mau nyebrang sini posisi nanjak, tapi kok tanggung, ya sudah. Cuman sebentar kan, nggak apa setengah kopling untuk jaga supaya mobil tidak mundur itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam waktu yang lama ngantri di tanjakan, itu jangan pakai setengah kopling. Rem tangan krek, udah berhenti nyaman. Kalau rem tangannya cukup kuat ya udah bisa istirahat kaki-kaki kalian. Kalau rem nggak mantep, nanjaknya terlalu tinggi ya sambil nginjak gasnya nginjak remnya. Begitu mau nanjak baru digas, lepas koplingnya, baru rem tangan dilepas, klek gitu ya. Begitu mobil sudah mau siap untuk jalan nanjak, baru rem tangan dilepas, klek langsung. Ini tanpa mundur kalau seperti itu. Oke, kalau ditanjakan, kalau memang ngantri lama, jangan gunakan setengah kopling. Oke, setengah kopling hanya untuk kondisi-kondisi yang pendek-pendek saja. Kemudian ya bro, selanjutnya belok mentok saat parkir. Jadi kadang kalian mau parkir nih, beloknya kiri mentok sampai setirnya tuh mentok. Entah ke kiri, entah ke kanan, itu tidak bagus, tidak sehat untuk CV joinnya. Ini roda itu kan bagian ada CV join yang ono istilah yang menyebut kokel ya. Ini nanti kalau dia itu bisa untuk kalau mobilnya belok, dia akan mengikuti ya. Posisinya dia bisa anteng, as rodanya anteng, tapi untuk rodanya belok. Jadi ada peluru yang bisa belok gini. Nah ini kalau dipakai untuk menggok terlalu pol ditambah untuk berputar, apalagi penggerak depan, wah ini CV join ini sedang melakukan pekerjaan yang sangat berat. Nek dia itu manusia mungkin wis uring-uringan memaki-maki kamu itu, kurang ajar aku dipaksa mentok kayak gini, itu ya sangat kesakitan gitu bro. Dipaksa belok sambil untuk menggerakkan badannya mobil, wah itu sangat menyakitkan itu. Jadi kalau bisa kalian kalau mau belok ya jangan dipentokin, disain sedikit. Bolehlah kalian putar balik, mundur lagi, maju lagi, ngalah sebentar, ngalah sedikit demi keawetan si CV join ini. Ini penting tenan bro. Ya saya ngalami akhirnya karena bisa beli barang second ya CV joinnya kena. Nanti buat belok itu kalau udah kena CV joinnya akan bunyi krak 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 krak. Buat belok itu krak 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 krak. Nah, ini kan udah low deck. Nah ini tolong diperhatikan sekali nih, belok jangan sampai mentok ya bro. Ngalah sedikit apa susahnya, ngalah sedikit demi kesehatan yang lebih panjang, ngono bro. Yang ketujuh, belok posisi berhenti. Nah ini kadang posisi mobil berhenti
kalian putar setirnya belok, karena ini posisi berhenti mau belok ke kanan nih, lepas ke jalan, langsung diputer. Ya bisa, itu banyak dilakukan oleh orang banyak, tapi ball joinnya bro, join yang dari rack end ketemu dengan apa yang untuk menggerakkan roda itu namanya ball join ya. Wes pokoknya apa tirot ini kena yang kena joinnya ini kan untuk narik. Jadi kalau ini setir, kemudian ini rack end, nah ini ada join yang nyenil ke atas gini, nanti dia ketemu untuk membelokkan roda. Nah ini kalau kalian paksa untuk berbelok, wah ini sama dengan kasusnya si nomor 6 ini. Dia dipaksa untuk kerja keras. Wah, kesakitan dia tuh. Makanya joinnya ini biasanya nggak awet. Untuk join pada T-rod atau rack end ini nggak awet. Karena apa? Sering dipaksa untuk belok saat mobilnya itu badannya berhenti. Nah, ini solusinya apa? Kalau kalian mau belok itu usahakan mobil itu rada gerak sedikit, maju sedikit atau mundur sedikit ya. Jadi kalian masukkan gigi, maju sedikit aja. Yang penting roda itu sedang ada bergerak berputar. Nah ini kan kalau rodanya sedang bergerak itu kan posisinya nggak stabil, dibelokkan ringan bro. Ya, goyang dikit lah, maju sedikit, red, walaupun nggak muter sedikit aja, goyang. Nah begitu goyang dia posisinya udah nggak seimbang, enak dibelokkan. Ya entah ke kiri entah ke kanan, mau mundur goyang maju atau goyang mundur nggak ada masalah. Nah ini perhatikan untuk keawetan join penggerak untuk membelokkan roda, ingat-ingat itu kayaknya nggak begitu penting, nggak diperhatikan, tapi ini yo nggak keras. Kalau nggak diperhatikan nggak keras lah kalian ya kan, tapi bengok-bengok itu ball joinnya, makanya bisa boros ball joinnya ini karena cara mengendaranya seperti itu, dipaksa belok posisi berhenti, berat. Yang kedelapan, jalan menurun pakai gigi tinggi. Nah ini kampas remnya yang boros, karena apa? Jalannya menurun itu harusnya pakai gigi rendah. Kalau menurunnya curam boleh pakai gigi 1, karena itu nanti akan memberikan pengereman oleh mesin. Kalau jalannya tidak terlalu curam, gigi 2 ya, atau naik gigi 3 itu udah kenceng turunnya. Gigi 2 lah, kalau turunnya agak tajam pakai gigi 2 ini sangat bagus, karena pengeremannya itu dibantu oleh mesin transmisi dan mesin lewat kampas kopling ke transmisi. Terus baru si kampas remnya ini bekerjanya dibagi 2 oleh si itu. Makanya kalau pakai gigi 4 ya remnya ini kampasnya akan bekerja maksimal. Apalagi di loske netral lah ini nanti kampas remnya bener-bener bekerja maksimal ya. Yang ke-9 ini terakhir, nginjak rem langsung dibarengi injak kopling ya. Nginjak rem langsung dibarengi injak kopling ini mungkin nggak kerasa kalian ngerem sambil ngopling gitu. Nah ini kasusnya sama dengan nomor 8 ini. Nanti pengeremannya tuh bener-bener hanya oleh kampas rem. Tapi kalau kalian koplingnya nggak diinjek, rem itu kampas rem ditambah dengan pengereman mesin, maka pengeremannya menjadi lebih kuat, lebih ringan. Karena double antara kampas rem dengan pengereman oleh mesin. Nah setelah hampir mau berhenti baru injek koplingnya ngek. Nah, mesin tidak mati ya, tapi kalau kalian telat injek kopling ya nanti mesinnya mati kan, tapi itu gak masalah, masih aman gitu ya bro. Tak kasih tips part 1 ini, nek tak lanjutin masih ada beberapa itu yang penting juga kaitannya untuk kesalahan mengemudi. Oke ya, start jalan dengan gigi rendah, gigi di atas 1 ya, nginjak gas dan lepas tidak halus, perbandingan gigi dan kecepatan tidak imbang, kaki ditaruh pada pedal kopling saat jalan, setengah kopling terlalu lama, ya, belok mentok saat parkirnya, belok posisi berhenti,
Jalan menurun pakai gigi tinggi, injak rem langsung dibarengi injak kopling. Ngono bro, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.